Satu ada lem tembak, 2 solder, kemudian ada lemnya, gunting, pipa, dan juga ada gelas plastik, dan yang terakhir adalah ini kontainer bekas, boleh pakai yang lain juga boleh. Nah, yang harus kita lakukan pertama kita panaskan dulu soldernya ya teman-teman. Biar panas kita sambil menunggu bila bisa dipanaskan juga lem tembaknya nih teman-teman. Kita ambil satu gelas plastiknya, nanti akan kita lubangi dengan solder, tapi hati-hati karena ini panas ya. Jauhkan dari anak-anak terutama, kita lubangi satu persatu. Kita perlihatkan kalau lubang ini kita masukkan di yang paling bawah, kalau bisa ujung bawah, karena nanti biar air yang kita masukkan bisa benar-benar habis. Oke, sambil nunggu soldernya panas kita letakkan dulu, tapi hati-hati ini konduktor ya panas. Nah, sambil menunggu kita potong-potong dulu pipanya. Jadi di sini saya pakai 3 diameter pipa yang berbeda. Yang pertama saya pakai sedotan ini dari atau gelas mineral gelas maksud saya. Kemudian pipa yang kedua adalah dari sedotan yang biasa kita minum es plastik itu. Kemudian yang ketiga selang bening, ini dulu saya beli waktu praktikum juga ya. Kita potong sesuai dengan keinginan. Saran dari saya tidak perlu panjang-panjang, cukup saja agar air bisa melewatinya. Kemudian kita potong sejumlah yang kita inginkan. Nah, ini soldernya sudah panas, kemudian kita ambil masing-masing satu gelas plastik, kita lubangi dengan solder, namun kita tetap hati-hati. Setelah dilubangi langsung aja kita masukkan pipanya. Jadi ada 3 jenis pipa ya tadi ya, kita masukkan semuanya. Di sini memang saya buat banyak, jadi ini saya percepat saja. Setelah selesai melubangi semua, jangan lupa kita lepas dulu soldernya biar dia bisa dingin ya. Kemudian kita lanjut, kita lem. Pipa yang sudah kita masukkan ke lubang tadi, pastikan dia tersambung rapat. Nah, di bagian dalamnya kita agak dorong biar panjang pipanya itu lebih panjang yang di luar. Terus kemudian selain kita pastikan yang panjang pipanya lebih banyak di luar, kita juga harus memastikan bahwa sudah tidak ada lubang, dan juga pipa tersebut kuat agar nanti ketika kita berikan air dia tidak lepas begitu saja. Satu persatu sama seperti tadi kita lem dan kita pastikan apakah sambungan tersebut kuat atau tidak.
Selanjutnya adalah praktikum fluida dinamis. Setelah kita masukkan ketiga pipa ke dalam 3 gelas yang berbeda, kita cek sekarang satu persatu apakah pipa tersebut tadi sudah tersambung secara rapi dan kuat atau tidak. Nah, prosedur praktikumnya nanti akan dijelaskan di sini ya. Nah, ini pertama kita coba dulu yang menggunakan pipa paling kecil, yaitu menggunakan sedotan gelas mineral. Nah, di sini saya menggunakan gelas ukur yang sudah ada takarannya. Maaf, takarannya tidak terlihat. Di sini saya menggunakan 200 ml. Kenapa menggunakan gelas ukur yang ada takarannya? Jadi karena tujuan kita adalah mencari debit, di mana debit itu merupakan banyaknya volume tiap satuan waktu. Yang perlu kita persiapkan selanjutnya adalah stopwatch ya, teman-teman. Siapkan stopwatch dan juga volume air yang sudah ada takarannya. Kemudian jadi airnya ini kita tuang, sambil kita tuang kita tutupi dulu pipanya biar airnya belum keluar. Nah, di bawah air ini nanti kita kasih wadah ya biar tidak kemana-mana. Bersamaan dengan kita melepas tangan kita yang menutupi pipa tadi, stopwatch juga mulai berjalan. Jadi kita hitung waktu yang diperlukan air dengan volume 200 ml untuk keluar dari lubang tersebut. Sebelumnya kita seharusnya sudah menghitung berapa diameter dari pipa-pipa yang sudah kita pasang. Karena pipanya kecil, jadi untuk mengukurnya kita bisa menggunakan jangka sorong atau micrometer scope. Nanti bisa pinjam ya di sekolah. Ternyata ini belum selesai juga, sudah 30 detik. Kita tunggu sampai airnya benar-benar habis. Sambil persiapan juga karena sudah menetes-netes, kita siapkan untuk stopwatchnya. Nah, setelah stopwatch kita hentikan dan air sudah mulai habis, kita catat berapa waktu yang diperlukan air dengan volume 200 ml untuk habis. Nah, namun di sini ketelitiannya ada di sini ya, jadi airnya masih tersisa karena pipanya tidak berada di bawah. Nah, berlanjut untuk pipa yang kedua, sebelumnya stopwatchnya kita reset dulu dari angka 0 atau kita kalibrasi. Pipa yang kedua menggunakan pipa sedotan yang biasa kita gunakan untuk meminum es ya, dan di plastik itu. Sama, kita menggunakan volume air 200 ml. Stopwatchnya sudah di reset. Ya, kita letakkan dulu, kita masukkan air, sambil memasukkan air maka jari tangan kita gunakan untuk menutupi lubang biar belum keluar airnya. Sambil kita lepas, kemudian stopwatch dinyalakan sehingga kita bisa mendapatkan waktu yang dibutuhkan air agar habis. Nanti kita akan dapat debit. Nah, nanti saya tulis ya untuk rumus debit yang nanti kita gunakan. Rumus debit kita menggunakan volume dibagi waktu. Jadi rumus debit itu kan ada 2. Nanti kita jelaskan di akhir video. Pipa yang ketiga kita reset dulu stopwatchnya. Kemudian karena nanti berkelompok ya, jadi bisa saling bekerja sama antar kelompok, kita pastikan air masih menggunakan volume, nanti dicatat, lubang pipanya ditutup, kemudian kita siapkan stopwatch, bersamaan melepas dan juga play stopwatchnya. Lagi-lagi kita tunggu, ini adalah pipa dengan diameter yang paling besar. Jadi ini adalah data pengamatannya, bisa kalian lihat dan bisa kalian catat.
Untuk persamaan menghitung debit di sini Q sama dengan A kali V kecil sama dengan V besar per waktu. Jadi nanti yang perlu kalian hitung yang pertama adalah volumenya, nanti dicatat, kemudian waktu. Nah, ketika kita sudah menemukan volume dan waktu, bisa dihitung debit. Ketika debit sudah dihitung pada tabel pengamatan 1, kemudian kita lanjut ke tabel pengamatan 2 untuk menghitung kecepatan dari air yang keluar dari pipa dengan cara ketika kita sudah menggunakan Q, mencari Q, maka Q juga sama dengan A kali V kecepatan. Nanti bisa dicari A luas permukaan dari diameter pipa. Karena diameternya lingkaran, berarti bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan lingkaran adalah pi kali R kuadrat, atau ketika menggunakan diameter 1/4 pi D kuadrat. Oke, terima kasih semuanya, selamat belajar, good luck.